Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ala kulli ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya lanjut, saya ingin cek sound dulu. Suara saya terdengar jelas ya? Terus saja. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Aman Jelas. ya. Baik, Alhamdulillah. Mas. Tadi Bu Ari sudah nanya, sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Sampun. Bu Epi atau sarapan Bu Epi? Lagi Ustaz. Ngejung agayem. Jadi ketahuan Maka dilanjut Bu Epi. Sing warak Bu Epi-nya. Oke. Bu Ip, sampun Siap sarapan Bu Ustaz. Ip. Olas, olas. Pak Heri sudah sarapan ya? belum, Ustaz. Oh, belum ya? Ya, ini mau ikut Bu Epi Oh, mau off cam nih. oh, siap. Lanjut, lanjut. Kalau bahasa Kalimantan sudahnya apa Pak Heri? Banyak sih. Jadi kan di kalau Kalimantan ragam bahasa Bedayak itu ada puluhan kali. Setiap daerah tuh beda-beda. Jadi kalau tempat Kalau saya tuh tepat, lepah apa lepah. habis sudah gitu. Oh, lepah ya. Kalau sarapan sama, sarapan ya. Sarapan ya. Lepah ya. Tapi dah bemo Baik, orang Sunda tetapi apal. itu. Oh, gini kan. Orang Sundanya Sabikalkan. Ya, syukran Ustaz saja. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan agenda rehearsal kita di pertemuan yang kelima ya berarti insya Allah. Untuk membantu lalu lintas, mohon saya izin share screen saja. Baik, insya Allah kita masuk di sesi yang ketiga dari total rangkaian materi, tapi di agenda ini berarti di scan yang kelima insya Allah. Oke, untuk menyemangati aktivitas pagi kita lakukan energizer dulu ya. Masih ingat ya, eh, Pak Heri dan saudara sekalian. Jadi kata kuncinya follow me, apa? Follow me, kemudian follow me, gitu ya, betul ya? Oke, baik. Dari saya dulu ya, teman-teman ya. Nanti begitu di ujung saya tunjuk seseorang. Baik, dari saya dulu. Follow me, Follow me. follow me, Follow me. follow me, Follow me. follow me. Follow me. Oke, Pak Heri lanjut. Baik, siap-siap ya. Ya, Follow me. follow me, Follow me. follow me. Kita olahraga dikit ya Oke, kepalanya. siap. Follow me. Follow me, Follow me. follow me. Oke, sekali lagi Oke, biar imbang. Follow siap. me. Follow me, Follow me. follow me. Oke, dilanjut. Eh, Ustazah Lanjut Khalifah. Mangga. saja. Iip, Oke. Follow me. follow me, Follow me. follow me, Sekarang tengok ke kanan, tengok ke kiri ya. Follow me. follow me, Follow me. follow me. Oke, lanjut. Sada Ari. Ada Ari, masih di mute Ustaz Ari. Tiga kali, kemudian ke atas 3 kali.
Mari kita mulai. Sebentar ya. Ini dulu ya. Kasih contoh dulu. Follow me. Follow me. Follow me. Mari. Siap, mulai. Follow me. Follow me. Follow Follow me. me. Follow me. Follow me. Satu lagi. Ya, ini tangannya kita genggam dulu, terus dibuka. Di sini aja, dikepalkan, diketemukan ya. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Siapa lagi nih yang ada? Bu Evi. Oke, saja Evi. Ya, follow me. Ya, Follow me. 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 Follow Follow me. me. Ya, Follow me. oke. Ustazah Isti. Isti. Ya, diputar kepalanya ya. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Ini pinggangnya digoyang-goyang ya. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Ya, tangan di pinggang. Ya, goyang ke kanan dan ke kiri. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Sekali lagi. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Ya, Oke. Terima kasih. Masih ada? Udah semua kayaknya ya? Ustaz Marji belum. Oh, Ustadz Marji. Ya, Ustadz Marji. Ya. Nggih, Ustaz. Mohon maaf baru gabung, Ustaz. Siap. Follow me. Ini tadi gimana? Mohon maaf, konsepnya gimana ini tadi? Yang follow me Ustadz Marji. Gerakan dengan kita ikut gerakannya Ustadz Marji. Oh, Follow me. gitu, nggih. Ya, Nggih. Follow me. Sudah. follow me. Follow me. Follow me. Ini kita gerakan anulah kepala ya. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Sekarang gerakan Oke. mata ya. Waduh, Follow me. follow me. Follow me. Follow me. Sekarang gerakan mulut. Sebentar. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Nggih, sudah. Makasih, syukran. Sudah semua ya? Baik, terima kasih teman-teman sudah membantu saya di aktivitas awal kita di sesi kali ini. Baik, sebelum dilanjut, di pertemuan sebelumnya Ustazah Isti sudah menjelaskan tentang 6 wajah dalam understanding atau disebut dengan six facet of understanding. Ada yang bisa menyebutkan? Masih ingatkah apa yang 6 wajah itu? Yang pertama, explanation. Kemudian, Interpretation. kemudian, Interpretation.
Interpretation. Kemudian yang ketiga, Menafsirkan. Aplikasikan. Station. application. Kemudian Perspektif. 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 Oke. Dan yang terakhir, Empati. Empati, self knowledge. empati. Terakhir, self knowledge. Oke, baik. Masih ingat ya, terima kasih Ustadz Isti. Kemarin sudah dijelaskan panjang kali lebar Dengan tentang luas. kenapa? Oh, udah. Dengan luas. Baik, sekarang tolong disimak bagan atau tabel di layar, Ustadz saja. Di sini ada beberapa dokumen, satu dokumen ya, yang isinya adalah tentang bagaimana kita bisa menjabarkan dari satu SKL, dalam hal ini tentu SKL yang kita ambil dari standar mutu kelulusan JSIP di 5.0. Nah, kalau kita coba, ini kita mencoba untuk lebih mendalamkan, lebih mendipkan, dan kita mencoba untuk bagaimana bisa menjabarkan atau merealisasikan konsep 6 wajah of understanding tadi atau 6 phase of understanding itu dalam konteks bagaimana kita bisa menjabarkan lebih jauh. Nah, kira-kira ini menurut teman-teman ya, sudahkah dokumen yang ada di layar itu menggunakan the 6 phase of understanding? Jawabannya pasti sudah atau belum kan gitu ya. Namun ada Belum, pertanyaan Ustaz. berikutnya. Kalau sudah alasannya apa? Kalau belum alasannya apa? Oke. Semua orang harus berpendapat. Silahkan siapa yang mau memulai. Sudahkah menggunakan pendekatan the 6 phase of understanding? Belum sepertinya. Belum. Sebagai Evi belum ya. Boleh Ya. dijelaskan Bu Evi apa alasannya? Eh, alasannya, kalau melihat bunyinya itu masih taksonomi belum ya. Masih menggunakan apa ya, tingkatan kognitif taksonomi belum seperti mengenal rukun iman, kemudian menghafal, itu C1 ya. Dan sepertinya ini seperti hierarki ya, hierarki pengetahuan. Kalau psikoset itu sifatnya itu bukan hierarki gitu, tetapi dimulai dari ide besar yang sifatnya bukan per topik gitu. Kalau ini kan betul-betul ujungnya itu kita akan kejebak pada topik per topik rukun iman, sementara why-nya itu belum begitu terlihat. Why-nya itu kenapa sih kita harus memahami rukun iman? Gitu. Hal yang seperti itunya itu belum begitu terlihat, dan untuk apa kita belajar ini? Nah, itu nggak terlihat gitu di sini kalau menurut saya gitu. Jadi ini masih belum stick fase. Itu mungkin. Jadi kalau menurut Bu Evi, kalau saya simpulkan ini masih akan kejebak dengan titik pengetahuan tok gitu ya. Iya, Sementara Bu betul. Isti kemarin menjelaskan panjang kali lebar betapa beda antara konsep pengetahuan dan pemahaman. Iya, betul, betul. Pada situ. Sementara metode yang sedang kita dalami bersama ini adalah bagaimana justru membawa siswa supaya bisa lebih memahami lebih dalam gitu ya. Oke, terima kasih Ya, Bu Evi. betul. Oke, 2 jempol buat Bu Evi. Saya kasih jempol dari jauh ya. Tung, tung. Oke. Berikutnya, siapa yang mau berpendapat?
silakan. Jadi kata Bu Epi ini hierarki taksonomi Bloomnya masih sangat kentara gitu ya. Oke, dan akan berjumpa di yuk silakan. Menyusul berikutnya. Eh, saya absen kalau tadi jadi Jawa Barat dari wilayah Barat. Wilayah Tengah Jawa dong. Wilayah Tengah Jawa nih ada Bu Ari kalau nggak salah ya. Bu Ip juga tengah ya? Timur, Oke. Coach. Oh Timur. Oke, baik. Wilayah Tengah dulu. Ustazah Ari boleh di saya tuh suara Ustazah Ari kecil ya, tapi nggak tahu kalau di teman-teman yang lain. Oh gitu, kecil coba. Ini saya pakai, nah, saya lepas dulu ya. Pengaruh headset bukan ya? Halo, apakah sudah jelas suara saya? Nah, Nah, jelas, ini Oh, jelas. very sudah. very Ya. clear. Oke. Baik, Pak Eman, saya coba nggih Siap. sampaikan jawaban ya kaitannya dengan apakah sudah menggunakan the six rest. Kalau jawaban saya bahwa sebenarnya ini kalau kita melihat ya, melihat urean urean dari dimensi ya, dimensi. Nah, kemudian di sini ada capaian fase gitu ya, capaian fase. Setelah capaian fase ada capaian kelas ya, capaian kelas. Kemudian indikator capaian kelas dan seterusnya gitu ya. Iya. Kalau menurut saya ini sudah masuk, Pak. Sudah masuk ya, sudah masuk di atau sudah menggunakan the sex pass ya, sudah masuk gitu. Jadi bahwa terkait dengan apa yang kemudian kita terapkan ya, kita terapkan dari dimensi yang ada gitu kan, itu sudah diurai ya, sudah diurai. Tapi kalau kita membandingkan ya kaitannya dengan edisi sebelumnya, ini kan sudah edisi kelima ya. Nah, edisi keempat itu belum, belum begitu. Sementara jawaban itu dari saya cukup itu Pak Eman. Mungkin Bu Esti mau menambah atau menolak silakan sesama Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah, yuk. Ya. Isu. Ya. Monggo, Ustazah Esti. Bismillah mencoba ya. Nanti kalau kurang tepat mohon diluruskan. Ya. Melanjut di Bu Ari, kalau capaian kelas pada mengenal rukun iman, itu benar tadi ya Bu Evi, bahwa sepertinya masih hierarki, masih pada pengetahuan, menyebutkan dan membedakan gitu. Nah, kemudian di Asmaul Husna itu sudah ada tambah wajah nih ya. Ada melafalkan, ada menjelaskan, ada menghafalkan. Tapi kalau mencerminkan 6 wajah, ini belum gitu. Kalau 6-6-nya masuk, ya belum ada menginterpretasikan gitu ya. Ya, atau penilaian diri, ini belum masuk. Nah, akan tapi juga nanti disesuaikan kalau pada capaian fase indikator ini apakah harus mencakup ke 6-6-nya atau tidak. Nah, ini apa yang harus kita dalami lagi ya. Didiskusikan bersama dengan teman-teman sekaligus mempertajam pemahaman kami dalam menerapkan kerangka UBD dengan 6 wajahnya ya, diterapkan dalam indikator capaian kelas. Begitu Ustadz Eman yang bisa saya sampaikan. Ustazah Isti, terima kasih. Jawa Tengah, Koren pisan, baik. Jadi menurut Ustazah Isti tadi sebagian sudah, tapi secara umum belum menggambarkan keseluruhan. Tapi kalau Ustazah Ari tadi menyampaikan bahwa dengan sudah dibagi ada capaian fase, capaian kelas, kemudian indikator kelas itu sudah menunjukkan
step-stepnya sudah mulai muncul, tapi dalam penjabaran lebih detailnya menurut Ustazah Isti ada yang masih belum lebih deep lagi penerapan 6 wajahnya di definisi. Oke, terima kasih Ustazah Isti. Dan tadi kata kuncinya, pertanyaan ini jadi pertanyaan menarik buat kita. Apakah ke-6 itu harus selalu muncul dalam setiap capaian kelas atau bisa kita bagi misalkan sesuai dengan level kelas kah, atau apakah kemudian pertimbangan waktu juga akan berpengaruh? Nah, ini menarik nih ya. Baik, terima Ya, kasih Ustazah Isti. Berikutnya wilayah timur. Ada Ustazah Iip nih kayaknya nih ya. Wilayah timur Jawa ya. Jawa ini Jawa Mas Ian. Ya Ustazah. Coach, Bismillah. Kalau dari saya ini ya ada yang sudah, ada yang belum seperti itu ya. Saya kembali kepada bahwa UBD itu ini ya, dia rancangan ke belakang gitu ya. Jadi kalau Backward design, ya. back design gitu ya, jadi dia sudah merencanakan tujuannya sudah ada di CK, CP-nya gitu ya. Namun yang belum adalah asesmennya gitu ya. Jadi memang dia akan fokus pada pembelajaran dan asesmen untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar. Jadi yang belum ada adalah kolom penilaian. Memang yang sudah adalah KKTP-nya ya. Oh ini sudah terpenuhi atau belum, tapi rancangan asesmennya belum. Jadi kalau rancangan ke belakang, backward design itu ada yang belum seperti itu. Kalau untuk ketercapaian 6 fase ini ya sisi pemahamannya ada yang sudah dan memang mungkin tidak keseluruhan diambil seperti itu. Jadi boleh saja. Ya, makasih Baik, Coach. terima kasih Ustazah Iip. Tadi sudah, beliau tadi menambahkan ada satu kolom yang kurang nih kaitannya dengan assessment atau penilaian ya. Tapi bahwa kemudian KKTM sudah muncul itu akan membantu. Hampir sama dengan Ustazah Isti bahwa secara umum sudah mulai nampak, tapi secara keseluruhan belum. Oke, terima kasih Ustazah. Kita beralih ke pulau berikutnya di Indonesia, Pulau Kalimantan. Ada Ustazah Marji, ada Ustaz Herli. Mangga mau siapa dulu? Kayaknya lebih enak yang pakai batik dulu nih. Yang paling Berarti ganteng. Siap. Berarti saya Ustadz nggih ya. Siapa Terlalu lagi? PC paling ganteng. Nggih Ustadz. Siap. Kalau ini kurang tepat nanti mohon diluruskan nanti penjelasannya. Kalau saya melihat untuk six phase design, six phase apa ya? Understanding. Lupa saya. Understanding. Six phase understanding itu kalau kita bicara per fase itu misal di akhir fase A, misal di akhir fase A itu menghafal Asmaul Husna. Tentunya di situ kita belum menemukan six phase tadi gitu. Kalau kita bicara per fase, tapi kalau kita bicaranya lintas fase itunya sudah mulai muncul. Kemudian apakah itu di ke-6-6-nya muncul di situ? Kalau menurut saya belum, karena di situ kita kalau kita bicara terkait Asmaul Husna, kalau gitu di PAUD saja itu mengenal dan melafalkan, kemudian fase A itu menghafal, fase B memahami, fase C memahami, kemudian fase D itu memahami dan meyakini dan menghayati. Nah, itu jauh itu jaraknya. Tetapi nanti ketika kita kupas per fase, misal menghafal itu, nah baru nanti kita bisa memunculkan di situ. Mau itu kalau kita kemarin ketika praktek itu minimal 3 ya yang kita munculkan, terus maksimalnya kan 6 ya. Kalau kita bicara per fase itu sepertinya belum muncul. Sepertinya lah.
Oke. Baik, baik, baik. Berarti secara umum keseluruhan teman-teman melihat bahwa eh, menggambarkan semua 6 wajah itu nampak dalam dokumen ini itu belum, tapi bahwa sebagian sudah, yes. Kemudian bahwa ini sudah melupakan sebuah flow alur bagaimana sampai ke tujuan akhir sudah menggambarkan. Tetapi ada satu jembatan yang belum, kalau menurut Ustaz Jaib tadi bagaimana asesmennya. Eh, dan pertanyaan besarnya tadi gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan saya juga gitu ya. Menarik pancingan pertanyaan dari Ustazah Istri tadi, apakah ke-6-6 ini harus muncul. Nah, ini mudah-mudahan ini akan jadi apa bagian yang perlu kita dalami lebih lebih jauh. Nah, terakhir nih kita perlu mendengar juga dari Kalimantan bagian tengah nih. Ustazah Heri, monggo. Siap, Bismillah. Ya sebetulnya hampir sama ya dengan teman-teman bahwa memang secara spesifik belum. Kalau kita lihat dari si facet itu belum semua sama lah. Secara spesifik belum. Secara umum mungkin alurnya sudah ketemu, sudah kelihatan. Cuman saya mungkin mohon maaf izin kalau tadi ada pertanyaan apakah harus semua harus sik harus enam-enamnya ya ya harus enam-enamnya ya kalau bapak-bapak harusnya benar sik sispek maksudnya ya kalau saya kan one pack ya bukan sik. Nah sebetulnya kalau ditanya haruskah enam-enamnya saya sih berpendapat tidak harus ya kenapa? Karena kita juga akan melihat kondisi kelas kita. Ya, Karena kalau bahasa kaitan waktu sekarang tuh, kalau paling ini ya. mm-mm, ya disesuaikan dengan kedisinian dan kekinian kalau bahasa sekarang gitu ya. Jadi mungkin akan berbeda juga kelas-kelas di satu sekolah dengan sekolah-sekolah lain. Jadi justru seorang guru bisa bisa menilai apakah di kelas ini bisa senam-enamnya kita jadikan bagian dari bukti ketercapaian tujuan atau untuk menilai asesmen gitu ya, atau hanya beberapa saja. Jadi kalau menurut saya mohon maaf ya kalau keliru. Ulpannya Tom. Kalau keliru apa bahwa ya tidak harus 6 tapi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di kelas dan itu mungkin nanti justru bisa tertutupi dengan kegiatan-kegiatan lain kalaupun harus 6 itu ada karena kan pencapaian tujuan pembelajaran tidak hanya dengan kegiatan di kelas tapi dengan berbagai kegiatan yang lain. Demikian Ustaz Nyaman, insya Allah. Oke, 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 oke. Ustaz, Masya Allah eh, ya, insight Ustaz, menarik. Emang nggak, Bepi? eh, ini memang pertanyaannya sama seperti yang saya tanyakan juga ya. Sehingga ini memantik curiosity saya, keingintahuan saya. Saya mencoba mencari. Meskipun memang belum tuntas penemuannya, tapi sedikit mungkin sharing dengan teman-teman barangkali ini bisa membuat sedikit gambaran bahwa memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Heri setelah saya baca dari sumber bukunya itu dia mengatakan bahwa memang tidak semuanya enam-enamnya itu ada tergantung kepada kurikulum yang kita susun ya, sub elemennya seperti apa. Nah, yang harus jadi acuan kita ketika membuat kan ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu membuat tujuan, instructionnya kan seperti apa. Nah, pada saat membuat tujuan itulah yang menjadi titik tekan awal yang harus betul-betul kita pahami. Yang pertama, pengetahuan yang dibutuhkan oleh anak itu apa? Untuk memahami rukun iman itu pengetahuan apa saja yang mendasar yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua, making meaning. Bagaimana memberikan kebermaknaan ke anak sehingga ini bisa menjadi peningkatan ruhiyah ke anak itu. Jadi making meaning. Dan yang ketiga adalah transfer. Transfer
dirancang UDD, baru setelah itu di tataran praktis, di tataran mikrokurikulumnya, guru pada saat pembelajaran di kelas, itu mereka bagaimana mentransfernya, itu sangat membantu. Jadi sepertinya memang kalau untuk si kaset ini memang cocoknya di breakdown SKL, tetapi ketika pengimplementasian di kelas, belum itu masih digunakan. Hanya saja bagaimana kita merancang, memetakan si kaset ini yang menjadi tantangan. Nah, perlu ada scaffolding yang memang kita temukan sendiri, gitu. Dan scaffoldingnya sedang saya cari. Mungkin itu saja sih, teman-teman. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Ustadz Heri, jadi tidak semuanya memang, tetapi harusnya itu kita petakan capaian kelas itu sampai tuntas dulu. Kalau SMP itu sampai fase D-nya itu tuntas dulu, jangan masuk ke ICK dulu, bukan capaian kelas, jangan masuk ke KTP dulu atau assessment. Jadi cukup capaian kelas sama ICK tuntasin dulu, karena nanti akan overlap gitu. Saya mencoba seperti itu, dan ternyata enak gitu ya ketika membuat si kaset ini gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Insya Allah ya. Selamat. Insya Allah semuanya ya. Curiosity kita untuk mengetahui lebih dalam. Secara pribadi saya juga sependapat sih dengan yang disampaikan Ustaz Evi ya. Meski kalau saya base-nya itu kaitan dengan ketersediaan waktu ke gambar, kalau misalkan artinya dari satu poin kemudian dijabarkan jadi 6, setidaknya kan berarti kita akan ada 6 indikator dalam satu topik tertentu. Itu kebayang banget. Dan memang tadi kata Bu Evi bahwa harus, kalau istilah Sunda itu dibejer beas ya Bu Evi ya, dibejer beaskan dulu. Jadi dijabarkan dulu garis besarnya, tujuan akhirnya, baru kemudian kita buatlah kemudian capaian kelasnya seketika